Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini channel sebaiknya kita tahu menampilkan tanggapan atas judul video runtuhnya teori surga bahwa surga itu tidak ada di akhirat. Termasuk neraka tidak ada di akhirat. Judulnya saja sangat sadis. Kami banyak mengikuti tayangan channel itu dan cukup tertarik dengan referensi kajian sejarah dan agama di Nusantara terkait akhir zaman. Namun kami terkejut manakala ia mematahkan keyakinan umat Islam dengan kata-kata hadis Israiliyat atau hadis palsu tentang Nabi Adam alaihi salam dan sebagainya, untuk merusak akidah dan syariat Islam. Channel itu asal tuduh dengan kata hadis Israiliyat yang membuat bulu kuduk merinding. Seperti dirinya lah yang paling tahu dengan hadis Israiliyat daripada para ulama dengan gaya sajian tayangan super ilmiah. Semakin hari dari tayangan 1 dan 2 tayangan lama dan baru, semakin membingungkan saja. Nabi Adam yang kita ketahui baik dari nas Al-Quran dan hadis diciptakan oleh Allah dari turab atau tanah, justru channel itu dikatakan punya ayah dan ibu yang nama ibunya Siti Anisa. Artinya mereka telah mendustakan Al-Quran dan hadis. Sepertinya ini kaum Mu'tazilah yang sesungguhnya tidak beriman pada Al-Quran, tapi mengambil nas Al-Quran untuk dibenturkan dengan hadis Israiliyat, yang dipengaruhi aliran pagan dan Hindu-Buddha katanya, sehingga dapat merubah iman dan Islam yang sesungguhnya seperti yang dilakukan Wahabi. Ia menyajikan narasi seolah-olah seperti Islam tulen, yang akan merevolusi akidah umat Islam selama ini. Oleh karena itu, jelas itu adalah agama baru karena menyatakan tidak ada hari kiamat. Tidak ada surga dan neraka. Itulah sebuah agama akal-akalan yang disebut kaum Mu'tazilah. Tentu saja oknum tersebut mengharamkan 5 rukun Islam dan 6 rukun iman. Mungkin bagi orang ini tidak ada istilah azab dan nikmat kubur seperti pada LDII. Berkemungkinan pula ini juru dakwah ajaran dari sosok seperti Mbah Saeno di Jawa Timur, yang membawa Islam ke dalam ajaran Buddha atau disebut Islam Buddha, di mana di era Syekh Siti Jenar adalah Buddha Islam, yakni umat Buddha dibawa ke Islam manhaj Siti Jenar, yang juga banyak meminjam mutiara ilmu tasawuf tentang mengenal diri, terutama dari sisi Syekh Siti Jenar, sehingga penganutnya merasa lebih sempurna dari umat Islam yang tidak tahu ilmu seperti itu. Agama baru itu sekarang tahun 2022 ini banyak pengikutnya karena adanya klaim harta amanah goib Soekarno untuk mengubah Indonesia jadi negara gemah limpah loh jinawi Toto Tentram Raharjo melalui program Noto Rogo dan Noto Negoro yang mereka janjikan. Padahal itu harta akhir zaman sejak Nabi Adam, Nabi Sulaiman, aset seluruh auliat dan ulama serta aset seluruh kerajaan Nusantara yang bersepakat jadi NKRI yang sebagian besar dijaga oleh Nabi Haidir. Dan majelis goib yang dipercaya, tidak bisa dicairkan dan diatur oleh non-muslim seperti Mbah Saeno, Nabi baru dari Jawa Timur itu. Silahkan tonton tayangan yang benar atas harta amanah di channel informatif dan edukatif akhir zaman yakni channel Sang Penyair. Semoga tayangan ini dapat membuat kita umat Islam dalam jajaran aswajah tersadar atas keberadaan mereka dan bisa menyikapinya dengan
cerdas dan tidak membiarkan dakwah mereka merusak iman dan Islam kini dan masa depan. Cukup sampai di sini sebagai video tanggapan keberadaan mereka atas Islam. Nantikan notifikasi tanggapan lainnya di channel Acakadul sebaiknya kita tahu. Jangan lupa subscribe dan like karena akan kita bahas lebih dalam tentang keberadaan mereka. Kami tidak punya cukup alat untuk membuat video yang tampilannya lebih bagus. Untuk itu, jangan nilai tampilannya, namun lihatlah isinya yang mungkin bermanfaat. Untuk link video yang kami tanggapi dapat dilihat di deskripsi atau di kolom pojok komentar. Terima kasih.